Bonnie menjadi kru topi jerami ke-10. One Piece, karya fenomenal Eiichiro Oda, terus menghadirkan karakter-karakter yang memikat dan menyentuh hati penggemar. Salah satu karakter yang kini menjadi sosok penting dalam saga terakhir adalah Jewelry Bonnie. Dengan keterlibatannya yang signifikan dalam berbagai peristiwa, Bonnie tidak hanya menjadi bagian dari cerita, tetapi juga menciptakan lapisan emosional yang mendalam. Bonnie adalah karakter tragis yang hidupnya penuh penderitaan. Namun, di tengah kesedihannya, dia menemukan seorang pendamping setia dalam sosok Bartolomeo Kuma. Kuma, meskipun memiliki masa lalu yang sama-sama mengerikan, menjadi ayah yang baik bagi Bonnie. Kisah kelam dimulai ketika Bonnie lahir dari Genie yang diculik dan dipaksa untuk menikahi salah satu naga langit. Penyakit langka, Sapphire Scale, menjadi ancaman bagi hidup Bonnie, mewarisi penderitaan yang dialami oleh ibunya Genie. Ironisnya, penyebab penyakit tersebut adalah Gorosei Saturn, yang juga terlibat dalam eksperimen yang membuat Bonnie harus hidup dengan kesengsaraan. Kuma sebagai ayah pengganti menghormati kematian Genie dan menganggap Bonnie sebagai anak kandungnya. Bonnie bukan hanya korban tetapi juga pemain kunci dalam pengembangan cerita. Dia menyadari identitas Nika yang selama ini dicarinya adalah Luffy. Vegapunk, ilmuwan jenius, menyadari peran besar yang akan dimainkan oleh Luffy dalam membawa perubahan. Namun, peran Bonnie di saga ini belum berakhir. Nantinya, Bonnie tidak hanya memainkan peran sebagai anggota kru topi jerami biasa, tetapi juga menjadi kunci dalam mengungkap misteri-misteri yang ada. Koneksi dengan Vegapunk dan kisahnya yang penuh tragedi menambah kekompleksan karakter Bonnie. Seiring berjalannya waktu, peran dan pengaruh Bonnie di dunia One Piece akan terus berkembang, membawa perubahan besar dalam pelayaran topi jerami dan membuka lembaran baru dalam cerita epik Eiichiro Oda. Petunjuk terbesar terkait kemungkinan bergabungnya Bonnie dengan topi jerami muncul dalam chapter 1108. Vegapunk, ilmuwan jenius yang telah melemah akibat serangan Gorosei Saturn, meminta Luffy dan Sanji untuk menjaga Bonnie. Meskipun Vegapunk meminta agar mereka meninggalkannya, permintaannya untuk menjaga Bonnie tetap menjadi kunci bagi potensi bergabungnya Bonnie dengan topi jerami. Setelah pertempuran sengit di Egghead, Luffy dan Sanji berhasil melarikan diri dengan Bonnie dan Vegapunk menjaga dan merawat Bonnie. Setelah permintaan Vegapunk bisa menjadi cara bagi topi jerami untuk membayar budi atas bantuan yang diberikan oleh Kuma sebelumnya. Franky sebelumnya telah menyatakan bahwa kru topi jerami berhutang budi kepada Kuma atas peningkatan kekuatan mereka dan menjadikan Bonnie sebagai anggota kru bisa menjadi bentuk balas budi. Selain petunjuk dari chapter 1108, ada beberapa pertimbangan lain yang dapat mendukung bergabungnya Bonnie. Kisah masa lalu yang tragis dari Bonnie telah membuatnya mendapat simpati dari para penggemar. Hubungannya yang mendalam dengan Kuma juga menambahkan lapisan emosional pada karakter ini, membuatnya menjadi pilihan yang istimewa untuk menjadi bagian dari topi jerami. Masa lalu Kuma membuka pintu ke dunia mimpi Bonnie yang ingin menjelajahi tempat-tempat menakjubkan seperti yang pernah dijanjikan oleh ayahnya. Dengan memiliki buku khusus yang berisi destinasi impian, Bonnie membawa semangat petualangan yang khas di dalam dirinya. Impian Bonnie memberi kesan mendalam tentang cerita One Piece dan dapat banyak yang berspekulasi bahwa karakter ini mungkin menjadi versi Kozuki Oden di dalam kelompok topi jerami. Oden yang merupakan karakter penting dalam sejarah Wano memiliki peran besar dalam membentuk takdir topi jerami. Begitu juga dengan Bonnie yang impian besarnya tersebut bisa menjadi elemen penting dalam perjalanan kelompok tersebut. Masa lalu Kuma yang seharusnya menjadi sosok yang memperlihatkan tempat-tempat menarik kepada Bonnie,
kini berubah total. Kondisi Kuma yang kini menjadi cyborg membuatnya kini tidak dapat melanjutkan perannya seperti dulu. Namun, ada harapan bahwa impian Bonnie dapat tetap hidup dan berkembang melalui bantuan karakter lain, terutama Luffy. Kuma dan Bonnie memiliki keyakinan yang besar terhadap sosok Nika yang ternyata adalah Luffy. Dalam pandangan mereka, Luffy adalah sosok yang menyelamatkan semua orang termasuk Kuma dan Bonnie. Meskipun Luffy mungkin dapat menyelamatkan Kuma, Bonnie juga memerlukan pertolongan. Inilah saatnya bagi Luffy untuk menjadi pahlawan dan membantu Bonnie mewujudkan impian besar ayahnya. Dengan bantuan Luffy, Bonnie kini bisa menjalankan petualangan melalui apa yang Kuma lakukan. Segala mimpi dan tujuan tempat destinasi yang tidak bisa Kuma perlihatkan kepada Bonnie kini menjadi kenyataan. Bonnie yang begitu percaya pada sosok Nika akan dengan senang hati menyertai Luffy dalam perjalanannya untuk menyelamatkan dunia dan membebaskan mereka yang membutuhkan bantuan. Seiring bergabungnya Bonnie dengan topi jerami, dia tidak hanya mewujudkan impian ayahnya, tetapi juga menjalankan misi mulianya untuk membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dengan begitu, Bonnie tidak hanya menjadi bagian dari kru, tetapi juga mewakili semangat petualangan, kebebasan, dan kebaikan yang terus menjadi inti dari cerita epik One Piece. Bonnie berhasil melarikan diri dari kerajaan Sorbet dengan mengalahkan Alpha menggunakan kekuatan iblis Toshi no Mi. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kemampuannya untuk memanipulasi kekuatan iblis tersebut untuk menciptakan sosok Nika berdasarkan imajinasinya. Buah Toshi telah menunjukkan potensi yang luar biasa, terutama dalam memanipulasi usia dan kemampuan pengguna untuk mewujudkan imajinasi mereka. Bonnie yang saat ini berusia 12 tahun memiliki potensi besar untuk menguasai kekuatan ini dengan lebih baik melalui latihan dan pengalaman. Hal ini dapat menjadikannya kekuatan baru yang signifikan bagi kru topi jerami. Bukan hanya itu, Bonnie juga memiliki kemampuan untuk melakukan awakening pada buah iblisnya, sebuah kemampuan yang biasanya hanya dimiliki oleh pengguna buah iblis yang sangat mahir. Dengan potensinya yang masih muda, hal ini dapat membuka pintu untuk kekuatan besar yang dapat membantu topi jerami menghadapi ancaman besar di masa depan. Yang lebih menarik lagi, Vegapunk telah mempersiapkan sesuatu yang tidak terduga. Dalam chapter sebelumnya, dia menyiapkan sistem yang membuat Bonnie dapat mengendalikan para pacifista dengan berada di luar Authority Chip. Bonnie memiliki pengaruh yang lebih besar dari Gorosei. Artinya, dia tidak hanya akan memiliki kekuatan individu, tetapi juga memiliki dukungan dari pasukan pacifista yang dapat membantunya dan kru dalam berbagai situasi. Petunjuk besar dalam chapter 1108 di mana Vegapunk meminta Luffy dan Sanji untuk menjaga Bonnie, menunjukkan bahwa Bonnie akan menjadi anggota kru topi jerami yang terakhir atau yang ke-10. Dengan bergabungnya Bonnie, topi jerami akan mendapatkan kekuatan baru yang sangat berharga. Merawat Bonnie bisa menjadi cara Luffy dan kru untuk membalas kebaikan yang pernah diterima dari Kuma yang membantu mereka menjadi lebih kuat saat ini. Seiring bergabungnya Bonnie, kita dapat menantikan petualangan epik dan pertempuran yang menarik. Sementara dia juga membawa nuansa baru dan dinamika ke dalam kelompok topi jerami. Seperti apa peran Bonnie di masa depan? Hanya waktu yang dapat memberikan jawabannya. Dan para penggemar One Piece dengan sangat semangat menantikan kelanjutan kisah epik ini.